Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan untuk yang menjalankan puasa, dilancarkan untuk puasanya dan mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas puasa seharian penuh menahan haus dan lapar. Nah, di video kali ini aku tuh mau berbagi resep ya, karena aku tuh hari ini masak untuk menu buka puasa. Jadi ini aku start udah jam 2 siang. Aku kalau misalkan masak untuk buka puasa itu memang start dari siang ya teman-teman. Jadi jam 2 setengah 3 itu aku udah start masak. Jadi nanti kalau untuk pas deket-deket mau buka puasa itu udah beres dan aku nggak buru-buru gitu. Nah, ini ada tempe yang bekas aku food prep kemarin ya. Ini tuh ada 2 potong. Aku mau ungkep gitu sama ayam dan nanti aku mau taruh di kulkas. Jadi kalau misalkan mau makan tinggal goreng gitu aja teman-teman. Nah, sebagiannya memang aku akan goreng untuk menu buka puasa hari ini. Cuman yang sebagian aku mau simpen dulu di kulkas nih. Jadi kalau udah diungkep, udah dibumbuin itu tuh tempenya nggak semangit gitu. Teman-teman tahu nggak sih semangit itu apa ya? Jadi udah kayak mau busuk gitu ya, karena kan selama-lamanya tempe bertahan di kulkas itu pasti nggak akan tahan lama gitu. Nah, ini untuk ayam sama cekernya baru aku keluarin dari freezer ya, dan aku juga ngeluarin menu untuk bikin sop gitu. Jadi ini aku pakai kol, terus aku juga mau pakein buncis, dan aku pakai 1 wortel aja untuk menu masak sop kali ini, karena yang makan cuman aku sama Mas Akmal gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, udah ditambah ceker, jadi itu aja untuk masak sopnya. Nggak aku tambahin bakso atau sosis lagi ya teman-teman, udah ini aja. Dan ini aku mulai bersihin untuk buncisnya, jadi ujung-ujungnya itu aku buang biar nantinya tuh aku potong-potongnya enak. Mungkin kalau teman-teman juga sama ya, ngebersihin buncis juga dihilangkan tuh bagian ujung-ujungnya, terus dipotong dulu kecil-kecil gitu. Dan aku juga sama teman-teman, kayak gitu juga. Dan untuk sopnya ini aku cuman pakai ceker, buncis, terus itu ada kol sedikit mau aku pakai, dan 1 wortel aja, nggak usah banyak-banyak karena nanti kan untuk makannya paling buka puasa aja. Kalau sahur biasanya aku tuh jarang makan nasi teman-teman, jadi udah males lah karena makan tuh sendiri. Memang ada Mas Akmal, cuman Mas Akmal tuh kan kadang-kadang minum energen aja udah langsung tidur lagi gitu. Jadi kalau sendiri tuh males, makanya aku lebih fokus masak ya untuk buka puasa aja. Kalau sahur gampang lah, yang penting masih ada stok makanan roti atau energen gitu. Nah, ini untuk wortelnya langsung aku potong ya seperti biasa. Aku kalau bikin sop untuk motong wortelnya seperti ini teman-teman, jadi serong begitu. Dan mohon maaf ya apabila gambarnya itu kurang jernih gitu, itu kayaknya kamera belakangnya itu kotor, nggak aku lap, dan aku nggak sadar juga kalau hasil rekamannya tuh ternyata burem kayak gitu teman-teman. Nah, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Semoga teman-teman tetap suka dan mau nonton video aku. Nah, ini untuk wortelnya karena ukurannya gede, jadi lumayan banyak ya, padahal cuman 1 aja aku pakainya. Terus lanjut ini aku mau potongin buncis. Untuk potong buncis aku mau potong pendek-pendek aja gitu. Dan ini buncisnya juga aku nggak food prep ya kemarin teman-teman yang ngeliat video aku kemarin. Jadi ini tuh sisa waktu aku food prep minggu kemarinnya itu masih ada. Jadi kalau aku tuh kalau belanja mingguan gitu pasti waktunya belanja lagi pasti masih ada aja gitu stok makanan yang ada di kulkas. Jadi aku habis-habisin gitu teman-teman. Dan ini untuk kolnya aku juga potong kecil-kecil seperti biasa layaknya masak sop ya. Dan untuk bumbunya ini karena aku pakai ceker untuk masaknya biar nggak terlalu aroma ayam. Sebenarnya cekernya juga udah aku rebus ya kemarin teman-teman, pakai garam, bawang putih sama jahe. Namun untuk sopnya aku tambahin lagi jahenya dan aku pakai lengkuas jadi biar harum gitu. Terus bawang merah, bawang putih seperti biasa nanti aku mau tumis dulu sebentar, baru aku masukin air dan bahan-bahan sopnya. Jadi nanti pas udah matang aku nggak perlu pakein lagi bawang goreng gitu. Aku tuh kalau misalkan masak sop, kalau misalkan nggak ada stok bawang goreng ya udah begini aja, jadi praktis lah, lebih enak.
Nah, ini udah mulai aku tumis untuk bumbu sopnya ya, teman-teman bisa lihat. Dan di sebelahnya ini aku mau ungkep ayam. Sebenarnya ini aku diemin di atas kompor karena ayamnya kan masih beku habis aku ambil dari freezer. Jadi biar dia meleleh gitu, jadi nggak menggumpal untuk ayamnya, makanya aku taruh dulu di atas kompor sebentar sama tempe yang udah aku potong kotak-kotak gitu ya teman-teman. Dan ini untuk yang bumbu blender barusan aku mau buat ungkep ayam. Seperti biasa kalau misalkan ungkep ayam aku memang jarang banget ya pakai bumbu yang udah jadi atau bumbu kemasan gitu. Aku selalu pakai bumbu racikan sendiri dan aku ngerasa ya lebih enak aja gitu teman-teman gitu. Nah, karena udah biasa ya. Nah, ini aku ungkep untuk ayamnya tuh masih menggumpal, teman-teman bisa lihat ya. Jadi aku diemin aja dulu, nanti kalau udah kena panas pasti dia akan nggak menggumpal lagi gitu. Nah, ini udah mulai susut ya untuk ayamnya dan udah mateng. Aku langsung masukin ke kontainer food aku. Ini aku pisah untuk tempe sama ayamnya. Jadi kalau misalkan mau goreng kan tinggal ambil mana yang tempe gitu, mana yang ayam. Nah, untuk ayamnya memang aku kemarin belanja cuman setengah kilo ya. Dan ini udah mateng. Nanti untuk ayam sama tempenya paling aku goreng untuk beberapa potong aja karena untuk buka berdua sama Mas Akmal. Nah, udah selesai untuk tempe, ayam dan juga sayur sop. Aku lanjut bikin puding ya. Ini request Mas Akmal. Jadi aku waktu belanja bulanan beli Nutrigel yang rasa melon. Sebenarnya nyari yang cincau teman-teman, cuman karena habis makanya aku ngambil aja yang melon sesuai kesukaan anak-anak. Kalau nggak melon biasanya coklat kalau Mas Akmal sama Dedek Yumna. Nah, ini udah mateng, lanjut aku masukin ya untuk serbuknya yang kecil itu. Jadi aku aduk-aduk sebentar, nungguin agak dingin dulu. Setelah dingin aku tuang ke wadah Tupperware aku dan aku masukin dulu ke kulkas sambil nungguin buka puasa. Nah, ini untuk takjilnya atau cemilannya, biasanya kan nggak langsung makan kalau buka puasa, kadang-kadang sih langsung makan nasi gitu. Nah, ini aku bikin bala-bala ya teman-teman, atau bakwan. Kalau di sini bilangnya tuh bala-bala karena segala masuk jadi dibilang bala-bala. Nah, untuk bala-bala ini ada yang janggal ya teman-teman. Aku nggak pakai kol karena kol aku habis, udah aku masak sop tadi. Jadi aku tuh pakai sawi putih sisa food prep juga minggu kemarin. Dan aku pakaiin tepung terigu, aku pakainya cuma 6 sendok aja ya teman-teman, karena nggak mau bikin banyak-banyak, siapa yang mau makan. Dan ini aku kasih tepung beras biar renyah, dan ini daun bawangnya aku banyakin. Aku food prep juga, ini udah lumayan lama karena aku belinya 3000 itu banyak banget. Akhirnya aku simpan di freezer, aku potong-potong kecil gitu dan alhamdulillahnya awet ya. Terus ini aku mau cincang bawang putih karena malas ngulek teman-teman untuk bikin bakwannya. Nah, untuk bumbu halusnya aku cuman pakai kaldu ayam sama garam, terus aku pakaiin lada. Dan abaikan ya kenapa lada ini aku saring. Jadi waktu kemarin itu aku kan mau halusin ceritanya tanpa aku sangrai, jadi aku mau langsung blender. Nggak taunya blender aku ngedrop gitu teman-teman, makanya nggak jadi lembut lah itu merica. Dan ini alhamdulillah dapat rezeki ya teman-teman, dapat kolak dari tetangga sebelah aku, alhamdulillah, terima kasih. Nah, lanjut aku mau goreng untuk bala-balanya ya. Jadi aku tuh mau goreng bala-bala ini udah jam setengah 6 lewat teman-teman, setengah 6 lewat 5. Jadi nanti kalau misalkan pas buka puasa itu bala-balanya masih hangat gitu, jadi enak kan, kriuk-kriuk gitu. Karena kalau misalkan udah kering gitu, kerenyahannya kan pasti berkurang. Makanya aku sengaja mepet-mepet buka puasa baru aku goreng. Udah selesai sambil nyambi-nyambi ini teman-teman, sebenarnya aku bikin sambal. Nah, ini sambal itu enak banget loh teman-teman, bisa coba nanti. Jadi cabai hijau gini untuk sambalnya dikasih garam sama micin ya, atau sasa. Terus aku potongin tomat. Udah, ini sambalnya begini aja. Dan ini tuh sambal seger banget, teman-teman bisa nyobain. Nanti terakhir dikasih jeruk limau. Aku kenal sambal ini tuh karena makan sate Marangi teman-teman waktu itu.
Terus aku tuh penasaran kalau misalkan bikin sambalnya kayak apa. Akhirnya aku nyoba di rumah dan rasanya itu sama begini. Akhirnya sekarang aku sering bikin sambal kayak gini. Ini tuh buat sate enak, terus buat ayam goreng, tempe goreng juga enak, teman-teman bisa coba ya. Dan ini bala-balanya yang pertama juga udah mateng, lanjut aku goreng untuk periode kedua. Ini kayaknya 2 kali goreng aja udah selesai teman-teman, karena memang nggak bikin banyak. Jadi tepung terigunya tadi cuma 7 sendok ya aku pakainya. Nah ini juga udah mau mateng ya teman-teman, jadi aku langsung angkat untuk bala-balanya. Udah mateng semua, tinggal aku mau goreng ayam sama tempenya yang tadi aku ungkep ya. Jadi nggak aku goreng semua, aku hanya goreng beberapa biji aja buat makan buka puasa aku sama Mas Akmal gitu. Karena pasti kalau misalkan buka puasa ada puding, anak-anak pasti akan makan puding dulu. Meskipun tadi tuh puding tanpa keju ya teman-teman, jadi kejunya itu udah nggak ada stok di kulkas. Akhirnya pudingnya nanti setelah dingin mau dikasih susu aja, dan Mas Akmal katanya nggak apa-apa gitu, jadi daripada keluar ke warung nyari keju, jadi pakai yang ada aja, pakein susu kental manis aja udah nantinya. Dan Mas Akmal juga bilangnya iya nggak apa-apa. Nah ini dia teman-teman, untuk menu buka puasa aku sudah jadi ya. Semoga menginspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah untuk menu buka puasa besok. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.